Pertama-tama terima kasih ada kesempatan jodoh yang baik ini. Dan juga kami terpanggil untuk memberikan kejelasan perihal Kuan Im Hosat. Karena saya tahu salah satu keyakinan di dalam Tridharma itu perihal Kuan Im Hosat. Singkat kata aja semua, saya hormatin para romo yang menjadi ujung tombak untuk memberikan penerangan kepada umat semua. Lanjut aja supaya jangan buang-buang waktu. Tadi udah disinggung ya, ini Kuan Im Hosat laki atau perempuan. Kita umumnya sesudah dinasti Tang Chao kita kenal dengan wujud wanita. Kalau sebelum dinasti Tang Chao, Kuan Im Hosat itu wujudnya pria. Sayang gambarnya suhu belum dapat semalam. Perlu di sini suhu jelasin. Kalau sudah mencapai tingkatan kesucian, udah keluar dari gravitasi hormon. Jadi nggak ada laki-laki, nggak ada wanita. Keluar dari gravitasi hormon. Dulu dilukiskan pria, yaitu sebelum dinasti Tang Chao, karena zaman dulu itu image masyarakat itu laki-laki lebih kuat daripada wanita. Timbul pertanyaan, kenapa dalam dinasti Tang Chao itu berubah menjadi wanita? Ada ceritanya. Alkisah anak Raja Li Shimin mengalami penyakit yang menimbulkan bau luar biasa. Kulit-kulitnya bernanah, bau luar biasa. Yang mungkin kalau bahasa sekarang disebut tumor kali. Gak ada obat yang bisa ngobatinnya. Sampai raja itu jadi malu. Putri raja itu dikarantina di dalam satu istana tersendiri. Diberikanlah pengumuman siapa yang bisa ngobatin anak raja ini, putri raja ini. Kalau dia pria, dia dinikahin dengan putri raja ini. Kalau dia perempuan, dia diangkat jadi anak raja. Alkisah ada seorang biksu dari Udhaisa. Sampai saat sekarang pun juga Gunung Udhaisa itu jadi gunung keramat di Chungpo. Datang waktu itu istana Tang Chao itu di Chang'an. Datang karena dia seorang biksu. Raja bilang itu, pengawal raja semua bilang kalau nggak bisa ngobatin dia mesti dimatiin. Ternyata dia minta syarat. Dia minta semua dayang-dayang di dalam istana yang melayani putri itu mesti ikutin dia membaca ayat. Disitulah ayat Tapeco menjadi populer.
Dia minta syarat air yang bersih, kita bilang sumber air lah, dipakai, dibacain dengan tabeco, dimandiin putri ini selama 49 hari. Terjadi keajaiban. Kulit-kulit yang bau itu rontok semua, sembuh. Bingung raja, janji raja kan gak boleh bohong. Bagaimana dikawinin dia biku. Pada hari terakhir 49 hari itu, saat mesti janjinya raja diwujudkan, biku itu ketawa, dia loncat ke langit. Nah, dilihat wujudnya begini. Makanya disebut Pai Kuan Im. Kuan Im naik awan, pakai baju putih. Saat itulah muncul mulai dinasti Tang Chao, Kuan Im disebut Mak Kuan Im. Terima kasihnya Raja Li Semin itu diwujudkan dengan mencetak Human Pin. Diperintahkan semua rakyat mesti baca Human Pin. Iya, mulai populer itu Human Pin. Human Pin itu sebenarnya adalah bab 25 dari Sadharma Pundarika Sutra. Jadi Sang Buddha khotbah Sadharma Pundarika Sutra yang terdiri dari 28 bab selama 8 tahun. Yang populer bab 25, karena bab 25 itu bab pertolongan, menceritakan kegaiban Kuan Im Bosat. Kegaiban Kuan Im Bosat itu diwujudkan bentuknya 32. Kalau Anda ingin melihat wujud Kuan Im Bosat 32 bentuk rupanya, silakan pergi ke Budosan. Kemudian kumpulan Pai Kuan Im sampai sekarang masih ada di Jepang itu, yang disebut kumpulan Kuan Am Bugatsu, itu bahasa Jepang. Kumpulan Kuan Im, dia tambahin 1 jadi 33. Wujud patungnya dia sumbangin di Budosan. Jadi Budosan sekarang ada 33 wujud perwujudan Kuan Im Bosat. Kalau kita hitung di Human Pin cuma 32 keajaibannya. Jadi kalau Anda rajin baca Human Pin, dihitung aja perwujudannya 32. Nah, semenjak itulah Tang Chao, dinasti Tang Chao. Oh iya, kita disebut Cina itu dimulai dari dinasti Tang Chao. Tong Yin. Kalau kayaknya disebut Tong Yin. Tong itu dinasti Tang Chao. Disitulah populernya Human Pin. Nah, populernya Human Pin itu Kuan Im Ma, inilah hari ini yang saya ingin sampaikan, ya. Namo tassa tape. Nah, ini dipotong-potong ya, nggak apa-apa. Terdiri dari 4 potong. Bahwa Kuan Im Bosat itu Namo tassa tape jiu ku jiu nan, bahwa Kuan Im Bosat itu adalah maha ingat. Ini beda sama Theravada. Theravada cuman bilang
Maitri, Karuna. Kalau kita Mahayana menyebut Maha Maitri, Maha Karuna, Maha Penolong. Jadi ada mahanya. Kalau dilihat dari filsafatnya bedanya di mana? Beda. Kalau Maitri Karuna cuma cinta kasih, kasih sayang. Kalau ditambahin maha itu udah berkorban. Jadi cinta kasih, kasih sayang aja nggak cukup. Mesti siap berkorban. Mengabdi aja nggak cukup. Mesti berkorban. Sebab itulah Anda, Romo, Ramani, mesti siap korban perasaan. Diomongin orang. Kalau Anda lulus, diomongin orang nggak nyap-nyap gitu, nggak kesel, berarti Anda udah masuk dalam vibrasi Maha Maitri, Maha Karuna. Nah, kalau udah bisa masuk ke situ, nanti Anda akan dapat kekuatan Maha Penolong. Saat itulah Anda baca air, tapi cowoknya ditiup airnya bisa nolong orang. Tapi kalau mulutnya masih suka ngebohong, airnya ditiup, jigong yang masuk. Gak manjur. Memang kegaiban itu munculnya kalau roh kita nggak ngebohong. Kalau kita ngebohong ya kagak manjur. Kalau Islam bilang kum fayakum itu karena nggak ngebohong. Tuh, sebab itu Kuan Yin dikenal Maha Maitri, Maha Karuna. Kemudian Maha Penolong, Ciuku, Ciunan. Sampai muncul filsafat dalam kehidupan sehari-hari, Kuan Yin itu bisa ditangisin. Maksudnya apa? Kita betul-betul susah, kita bisa nangisin, kita bisa ngomong. Bisa ditolong. Ciuku, ciunan. Nah, sebab itu Kuan Yin dikenal juga terus tuh satu lagi. Lingkan Kuang Ta. Kuan Yin Posat itu dikenal sebagai lingkar gaib Kuang Ta. Karena beliau dikenal sebagai lingkar gaib, pikiran kita jangan berpikir bahwa Kuan Yin Posat itu emaknya siapa, bapaknya siapa. Karena Kuan Yin Posat itu makhluk gaib. Dia nggak dilahirkan seperti Siddhartha Gautama, ada emaknya, ada bapaknya. Siddhartha Gautama itu bukan makhluk gaib, dia makhluk kayak kita, orang. Dari mana kita bisa tahu itu? Nanti kita lihat ada ayat dari Cingkang Cing bab 3 yang disabdakan Suciamonivo, disabdakan oleh Buddha sendiri. Ya. Mak Kuan Yin itu lingkan Kuang Ta. Kata-kata ini adalah pengakuan Raja Li Sewin ketika putrinya itu sembuh hanya dengan obat air. Disebut lingkan tuh lingkan. Tapi Anda jangan percaya ada yang kemasukan Mak Kuan Yin, jangan itu. Kenapa? Karena makhluk gaib itu dia punya vibrasinya, signalnya besar luar biasa. Kalau dia masuk di badan orang hancur itu, nggak kuat. Kayak kita ini, mata kita ini ngelihat sinar 100 watt, 200 watt bisa. Tapi begitu dia 10.000 watt, mata kita jadi apa? Buta, nggak kelihatan. Karena signalnya kuat. Dan ini ngajarin kita jadi orang yang auban, lawan yang lebih kuat.
Hidup ini Buddha udah bilang sunyata. Lu benernya sekarang, karma dulunya kalah. Auban dipitis juga nggak naik pangkat, padu. Nggak naik. Lu boleh lu benernya nanti. Sekarangnya nggak naik pangkat. Tunggu, ini jangan ketawa. Ini ajaran Buddha udah ngomong ke arah dimensi waktu. Ajaran Buddha luar biasa. Sebab itu ajaran Buddha ngajarin kita dimensi waktu dulu, sekarang, dan akan datang. Bahkan ajaran Buddha itu melampaui dimensi waktu. Itu ada di Cingkangcing bab 18. Su tahu, dulu waktu zamannya Golian Ek juga Cingkangcing tuh diterjemahin. Su tahu. Sutra Intan. Bab 18 itu menceritakan, Buddha udah ceritain mengenai dimensi waktu, bahkan melampaui dimensi waktu. Dulu suruh nggak ngerti, ternyata yang namanya kecepatan tuh ada yang melebihi kecepatan suara, ada yang melebihi kecepatan signal. Itu kecepatan. Dan kitab suci kita udah membahas ke arah situ. Sengaja di sini suruh ngomong supaya Anda terpanggil belajar, jangan cuman di permukaan aja bilang karma itu ada dulu. Ada yang akan datang. Mesti ngerti ada kecepatan jalan speednya itu. Kalau enggak nanti anak-anak pada bingung. Papa, mama, pendeta kok masih miskin aja. Kemana kebaikannya? Akhirnya anak-anak kagak percaya. Percaya dengan ngomongan setan bahwa agama kita udah tua katanya agama kita. Bukan, agama kita hebat. Kitanya nggak tekunin. Kenapa? Karena akar persoalan agama itu adanya di kepercayaan. Suruh nggak suka pakai kata-kata yang keliru, namanya fanatik. Itu bukan fanatik, itu akar kepercayaan. Itu mesti dipegang teguh itu. Kalau pinjam bahasa zaman sekarang itu kita punya DNA. Hikong udah melahirkan kita pegang hiu, jangan sampai kita mati nggak pegang hiu loh. Bagaimana hitungan buat Hikong nanti ini? Jangan karena kalah sales pindah agama, repot loh nantinya. Di dunia kita miskin masih nggak apa-apa, jangan sampai mati nggak ke surga. Sebab itu mesti baca Om Tohut. Apa sih Om Tohut? Buddha gembira, Buddha bahagia. Bahkan orang plesetin Om Tohut itu gurunya Kuan Im. Itu. Ya. Jadi Kuan Im Bosat itu maha penolong, maha gaib. Lingkan Kuang Tak. Nah, orang suka nggak ngerti bilang Mahayana nggak ngajarin meditasi, salah. Ngajarin meditasi itu yang itu meditasi Kuan Se-in. Kuan itu memperhatikan. Itu kerennya kita di sini suka bilang perhatian benar. Perhatian kita mesti fokus. Dunia. Kita perhatiin dunia apa? Dunia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang dari miskin ke kaya, ada yang dari kaya ke miskin. Selalu dunia itu berubah-berubah. Mulainya dari mana? Nah, mulai dari suara. Makanya ngomong jangan ngebohong.
Kalau Anda dipercaya orang, ngutang juga gampang. Iya. Kalau nggak dipercaya orang, susah. Itu vibrasi keberuntungan nggak datang dari mana-mana itu. Itu suara. Jangan biarkan kita sebagai umat Buddha, yang mana intisari Buddha semua orang tahu, bebas dari penderitaan. Miskin aja kita nggak bisa bebasin diri kita, kan susah kitanya. Harusnya bisa. Itulah makanya Kuan Im Bosat dia disebut Kuan Im Bosat, Maha Penolong. Lanjut kita buka. Nah, inilah ilmu yang kita dapat. Kok nggak keluar? Kita bisa tahu Kuan Im Bosat itu dari Sejamonifo. Kok nggak keluar Sejamonifonya? Nah, kita kenal Kuan Im Bosat itu tahu dari Sejamonifo. Terus Sejamonifo tuh kasih tahu sama kita, Suoyu ichie jungsen sile, semua makhluk yang hidup di dunia ini ada di bab 3 Sutra Intan. Terus semua makhluk hidup di Sutra Intan bab 3 ya, terlahir terus tuh ini dipisah sih. Ada yang terlahir dari sel telur. Jadi makhluk hidup di dunia ini Buddha udah kasih tahu di Sutra Intan bab 3 terdiri dari 4. Pertama, sel telur. Sel telur itu kita sebut ya ayam lah gitu deh. Kan dari telur ya. Banyak sebenarnya. Ada yang dari jadi, termasuk kita. Kambing, sapi. Ya, terus yang ketiga, nah ini yang kita udah dipukul jadi babak belur, virus kelembab. Yang kemarin yang kita ketemu COVID itu dari lembab-lembab yang diriset. Sebab itu penyakit Yim. Dia takutnya mah panas. Makanya COVID kita disuruh jemur supaya imun kita muncul. Terutama jangan ngeluh, jangan negatif thinking. Yim kita jadi kuat. Kita mesti positif thinking. Mesti ngejemur. Bahkan ngejemurnya mesti ngerti waktu lagi. Iya. Di riset tuh sama Sinsek, waktu yang paling bagus antara jam 9 sampai jam 11 ngejemur. Itu ilmunya orang Cina itu. Terus satu lagi, nah ini Kuan Ima. Kuan Ima itu lahir dari Huasen, transformasi dari proses perubahan. Perubahan dari mana itu Kuan Ima? Lahirnya dari ucapan Buddha kepada kita. Itu sama juga engkong kita cerita. Lu tahu gak? Kong Cholu dulu jenderal gitu. Masa ngomongan kong kita gak percaya? Huh? Ini baru ngomong perihal percaya. Padahal ini mengandung banyak ajaran mengenai Huasen. Tapi ingat, jangan percaya setan. Pepatah Tenglang kasih tahu, setan itu 70% takut sama orang. Kui pa den chi fen, jen pa kui san fen. Orang yang nggak bener baru takut setan. Iya. Kita mesti tahu. Jadi Kuan Ima itu lahir dari transformasi itu Huasen.
Jadi jangan disama-samain dengan cerita emaknya siapa, bapaknya siapa. Kita bisa tahu Kuan Yin Posat itu dari Sejamonivo, dari Buddha. Kalau sampai Buddha aja kita nggak percaya, Buddha lalu jadi agama Buddha lah kalau gitu. Ya. Jadi yang nggak sama jangan disamain. Nah, kalau tetangga punya, kalau Theravada ya nggak sama sama kita, dia nggak ada Kuan Yin Posat. Jadi dia nggak kenal. Gitu. Terus, jadi kita sekarang udah tahu Kuan Yin Posat itu kelahirannya dari transformasi dari Hwasen terus tuh. Nah, terus kita bisa melihat dari Human Pin, Sabdaja Buddha mengenai Kuan Yin Posat di dalam Sadharma Pundarika Sutra bab terus tuh di dalam ayat 1 ayat 2 ya dikatakan He Sang Siang Fu Anjali menghadap Buddha bertanya, kenapa disebut Kuan Si Pusa? Terus tuh ini karena keburu-buru jadi terjemahan bahasa Indonesia aja nggak sempet diketik, tapi di buku suhu ada. Buddha kasih tahu sama kita, kalau orang dalam kehidupan sehari-harinya beraneka macam mengalami dinamika kesulitan, ketidakmengertian, asal bisa izin aja. Izin itu bagaimana? Pusatkan perhatian, terkonsentrasi, menyebut nama Kuan Yin Posat. Saat itu kita bisa nyambung dengan Kuan Yin Posat itu. Kita akan memperoleh kekuatannya. Disitulah diperlukannya orang yang tulus. Jangan kita udah sembahyang nanti kita nanya lagi, apa iya? Nah, kalau udah muncul perkataan apa iya, nah itu nggak bakal ketemu, nggak bakal nyambung dengan kegaibannya itu. Sengaja di sini digarisbawahi karena ini ayat kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada kekuatan luar biasa yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Sebab itu zaman sekarang dia orang membangkitkan motivasi, orang disuruh teriak-teriak, saya mau, I want, I can, saya mau, saya bisa, disuruh teriak-teriak gitu. Saya bisa. Padahal disuruh seminar gitu, padahal Budi sudah ngajarin. Semua tergantung hati kita. Karena Budi sudah kasih tahu, yang namanya manusia itu terdiri dari pancaskanda. Pancaskanda itu yang kita lihat cuman rupanya. Di dalamnya itu ada wedana perasaannya. Sekarang perasaannya bagaimana di-off, digerakin. Karena perasaan itu kekuatan luar biasa sekali. Ambil contoh yang gampang ya, anak kita ya lagi jatuh cinta dengan si A. Kita larang juga nggak bisa. Apalagi zaman sekarang di WC dia bisa WA loh. Lu larang bagaimana juga kagak bisa. Perasaan wedana. Terus Buddha udah ngajarin kita mengenai samnya. Samnya itu apa sih? Dia punya persepsi. Dia berasanya gimana?
Kita kasih duit nih. Di depan kita dia iya. Padahal dia punya perasaannya lain. Di belakang kita diginiin. Jadi mau ngelihat orang itu gimana? Abu dia sudah kasih ilmunya tuh. Lihat cetananya. Apa cetananya? Lihat ekspresi wajahnya. Kalau kita bisa baca ekspresi wajah dia, kita tahu dia ngebohong sama kita apa enggak. Itu bocah tuh, nggak bisa lari gitu. Budi sudah ngajarin ke arah gitu. Wedana samnya, terus kita diajarin dia punya samskara. Pola kebiasaan dia. Itu Buddhis. Dan ini semua kuncinya di dalam keyakinan kita. Di dalam kita punya sembahyang. Sembahyang nggak bisa datengin emas, tapi bisa ciptakan emas. Maksudnya gimana? Kita sembahyang emas nggak bisa datang. Tapi dengan kekuatan kita sembahyang, kita bisa bekerja, kita bisa ciptakan emas. Itulah orang dulu, kita tiap yuk sembahyang disuruh cengsim. Pakai hati yang tulus. Perhatiin nggak? Kenapa kita sembahyang disuruh pakai heo? Kenapa kita sembahyang disuruh pakai buah? Itu sebenarnya intinya kalau mau dibahas dengan logika, suruh kita belajar beramal, belajar memberi, belajar jadi manusia berguna. Ini di dalam ayatnya Kuan Im diajarin isin seni. Dijamin dalam ayat nante cietho. Bisa keluar terbebas dari penderitaan. Orang susah karena apa? Kalau mau ngomong gampang karena nggak ada hoki. Mau ada hoki mesti gimana? Wah, udah keluar panjang nih tuh kalau ngomong teori. Kalau mau ngomong teori keluar panjang. Kalau ngomong intinya itu dari alam bawah sadar kita. Itulah perlunya kita tekun. Tapi kita juga diajarin jangan suka menghayal. Jangan kental. Makanya di dalam bab 2 dan satu lagi bab kita diajarin bahwa Kuan Im Bosat itu siapa sih? Dalam ayat Tapeco kita diajarin Kuan Im Bosat itu Wochi Zhen Fa Ming Julai. Dulu beliau adalah Buddha dengan gelar Sat Dharma Wirya Tathagata. Zhen Fa Ming Julai, Xian Qian Kuan Si Im. Sekarang dia masih menolong. Cara menolongnya melalui suara, disebut Kuan Im. Jadi jangan salah paham. Tinggian Kuan Im, tinggian Buddha. Kalau sudah mencapai tingkatan kesucian, itu udah tidak ada perbedaan lagi. Nah, bagi Anda yang senang ingin paham hal ini, tentu harus tekun mempelajari. Dulu Suhu juga belajarnya awalnya Theravada. Kemudian Suhu tekunin di Mahayana. Suhu nggak terima itu kalau memang Mahayana nggak ada ajarannya. Akhirnya ketemu hal-hal itu semua. Terus
Nah, sekarang kita mulai masuk dalam cerita legenda. Kita ada ceritaan legenda. Kuan Im Hausan itu papanya dikenal sebagai raja yang namanya Miao Chuang. Punya anak 3 putri. Nah, Miao Chuang itu apa sih? Kalau ngerti bahasa Mandarin tuh ngerti alurnya, yaitu Buddha yang ajaib, yang agung, maka dia disebut Miao. Miao itu ajaib, Chuang anggun. Nah, anaknya yang disebut Kuan Im, yang ketiga itu disebut Miao San. Diceritain beliau ada cerita mengorbankan matanya, mengorbankan hatinya, mengorbankan badannya untuk pengobatan. Dan ini memberitahukan kepada kita, yang namanya cinta kasih gak cukup baik, mesti bisa berkorban. Jadi kalau cuma korban perasaan tuh kecil. Iya. Sebab itu orang salah paham, biarin aja, yang namanya salah paham dia yang salah paham, nggak perlu kita jelasin, nggak perlu kita berdebat. Yang penting apa? Dia adalah dia, kita adalah kita. Kita bukan dia, dia juga bukan kita. Dan kita tahu siapa yang berbuat, siapa yang dapat karmanya. Dan kita percaya kalau ada yang salah paham sama kita, itu dia cuci karma kita. Kalau memang mesti bayar karma, ya udah bayar karma aja. Diomongin orang, diomongin aja deh. Toh kita bukan begitu. Yang tahu kan kita. Kita sedang menjalani proses pencucian karma. Biarin aja. Malah kitanya mesti makin semangat berbuat baik. Jadi ceritanya raja itu legendanya punya anak 3, cerita hal itu. Anak pertamanya itu Wen Susili. Wen Susili itu cerita mengenai putri tertuanya tuh Miao Su itu Wen Susili, cerita mengenai kecerdasan. Dan ini ada dalam ayat Sangpu. Dalam upacara tuh Sangpu. Orang mesti belajar lenyapkan avidya, mesti belajar ngerti. Belajar cerdas. Yang salah biarlah dia yang salah, jangan kita yang salah. Yang kedua, anaknya yang disebut Huxian, itu pelaksana dharma, samantha dharma. Itu ngajarin kita suatu kebenaran itu mesti bisa dipraktekin. Satu pengabdian itu mesti punya tekad yang besar. Pada hakikatnya hidup ini bukan menang atau kalah, melainkan siapa yang hoki. Hidup ini mesti menang hoki, jangan kalah hoki. Hidup ini mesti kita juga tahu enjoy. Yang namanya enjoy apa sih? Hidup ini dijalanin dengan enak. Yang namanya enak apa sih? Hatinya jangan kesel. Tahukah Anda, kalau hati Anda sudah tidak kesel, keberuntungan bisa datang dari mana-mana. Wajah aja juga dilihatnya enak kalau hati udah gak kesal. Gitu. Nah, ini diceritakan Huxian itu
gadingnya, gajahnya 6. Itu cerita Manesat Paramita. Gadingnya 6. Ketiga, Miausan, itu cerita Kuan Im. Melihat dunia melalui suara. Tahukah Anda, hoki Anda tuh tergantung suara. Tergantung suara. Habis kalau kita digosipin orang bagaimana? Di Mahayana ada cerita begini. Pupuanta, jangan peduli deh, biarinin deh, jauhin deh, hormatin deh, liatin deh. Baru kita bisa keluar dari isu-isu itu. Kalau kita bisa keluar dari isu-isu itu, berarti kita udah lulus. Ya. Terus. Yang penting di sini Suhu ingin memberitahukan, Kuan Im Posat itu ngajarin kita pengabdian, pengorbanan, maha penolong, maha cinta kasih. Kita kan selalu kepengen kuat. Pernah gak kita baca Tabeicun 180 kali? Kita kan selalu kepengen piknik ke Singapura. Kita pernah gak kita piknik 1 harian baca mantra terus? Harus. Jangan, maaf nih kalau Suhu ngomong jangan marah ya. Jangan sampai anak kita, cucu kita bilang, Papa mengabdi udah begini lama, aku masih begini terus. Karena kita nggak belajar ilmunya, ditekunin. Suhu juga pernah ngalamin susah. Suhu susah, bagaimana Suhu? Kita jabanin nggak tidur, kita bacain Tabeicun terus. Kita beli dunia ini dengan hati kita, dengan batin kita. Keberuntungan datang dari mana-mana. Dulu bagaimana Suhu? Suhu tahu itu karma dulu. Yang jelek mesti dihadapin. Makanya dalam hati Suhu selalu ada semangat. Hari esok kan cerah kembali. Semua juga bisa berlalu asal batin kita kuat. Jangan lupa loh, kita semua juga tahu mati harta nggak kebawa. Yang kita bawa apa? Hati kita. Hati aja nggak cukup, mesti amalnya. Amalnya itulah Kuan Im Posat ngajarin kita mulai dari mengalah, mulai mengabdi, mulai memberi. Susi percaya kalau diamalin dan dijalanin, pasti Romo-Romo Romawi ini, Tridharma ini pasti anak-anaknya keturunannya bakal hebat. Kita udah umur begini, kita hebat, mau hebat sampai di mana? Sama yang udah umur gini. Tapi anak cucu kita kan bisa. Karena hoki dari papa kakeknya. Itu. Demikian adanya ya pengantar dari Suhu. Nanti kita lanjut tanya jawab. Terima kasih.